Dalam rekaman CCTV, W, seorang penagih hutang atau debt collector, berlari menghindari seorang warga berinisial ES yang mengejar dengan senjata tajam di Gang Jalan Anggrek, Kelurahan Kemayoran, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Keduanya terlibat duel. W pun tumbang setelah beberapa kali terkena sabetan celurit. Beruntung nyawa korban selamat meski alami luka di punggung dan kepala. Insiden ini bermula saat W datang menagih sisa tagihan yang harus dibayar ES. ES sempat mempersilahkan W untuk masuk, namun W malah berteriak dengan kasar dari luar pagar dan menantang ES. Ia pun tersulut emosi dan mengambil celurit hingga terjadi penganiayaan. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah membayar tagihan yang dititipkan pada 2 karyawan lainnya. Namun ternyata salah satu karyawan tidak menyampaikan pembayaran tersebut. Miskomunikasi sebenarnya. Jadi yang korban pelaku ini sebenarnya sudah menitip duit pada 2 orang pegawai SGF, tapi belum sampai ke kantornya. Dan salah satu pegawai ini mendatangi rumah tersangka sehingga terjadi cekcok mulut. Polisi pun masih memeriksa karyawan perusahaan leasing yang telah mengundurkan diri. Kini pelaku telah diamankan polisi beserta barang bukti sebilah celurit dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, Ainis melaporkan. Kamera pengawas merekam detik-detik kawanan geng motor menyerang sejumlah satpam perumahan di Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Geng motor berjumlah sekitar 10 orang ini awalnya diusir satpam lantaran hendak membegal pasangan suami istri yang melintas dengan sepeda motor. Kesal aksinya digagalkan, para pelaku lalu menyerang menggunakan senjata tajam. Pelaku juga sempat melepaskan tembakan yang mengenai satu satpam. Korban yang terluka di tangan lalu dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan medis. Kalau tidak salah sekitar 15 motor lah, boncengan berdua semua. Ya kan, bersenjata lengkap, ya kan, menggunakan celurit yang paling besar, plus ada satu pelaku, ya kan, yang melakukan penembakan dengan rekan kami, tim kami, kawan kami, ya kan, saudara maknya nih kan, ya, panggilannya aja mas ya kan, itu ditembak menggunakan peluru soft gun, ya kan, dengan proyektil mungkin gotri. Berbekal rekaman kamera pengawas yang kini viral di media sosial itu, satpam perumahan yang menjadi korban telah melaporkan penyerangan ini ke polisi dan berharap agar kawanan geng motor tersebut segera tertangkap. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Inilah penampakan uang palsu pecahan 100.000 yang diduga mencapai miliaran rupiah yang digerebek oleh Subdit Ranmor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dari sebuah ruko di wilayah Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita uang palsu pecahan 100.000 rupiah senilai 22 miliar rupiah, alat pencetak uang dan alat penghitung uang sebagai barang bukti. Petugas juga terus memeriksa intensif 3 orang tersangka yang berinisial M, YA, dan FF di Polda Metro Jaya, termasuk menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain. Berkat kesigapan dan kecepatan dari rekan-rekan Subdit Ranmor di Treskrim Polda Metro Jaya, tanggal 15 itu berhasil ditangkap atau diamankan 3 tersangka, ya, orang yang disangka mengedarkan, membuat, menyimpan, menguasai uang palsu. Barang buktinya ada 22 miliar rupiah uang palsu. Para tersangka dijerat dengan pasal 244 dan 245 KUHP tentang pembuatan uang palsu dan menguasai uang palsu dengan ancaman pidana maksimal selama 12 tahun penjara. Dari informasi yang beredar, petugas sedang melacak lokasi pembuatan uang palsu yang disebut-sebut berada di daerah Jawa Barat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Seorang nenek berinisial Eka, warga Kecamatan Dharma Raja, Sumedang, Jawa Barat, dibunuh oleh cucu kandungnya sendiri berinisial BS yang masih di bawah umur. Insiden pembunuhan berawal saat pelaku yang menanam ubi jalar di pekarangan rumah korban ditegur dan dipukul lantaran dianggap mengotori pekarangan rumah. Merasa kesal, pelaku pun langsung menganiaya korban dengan menggunakan tangan kosong serta sebuah besi hingga akhirnya korban kehilangan nyawa.
Insiden ini pun baru terungkap setelah tim Inafis Satreskrim Polres Sumedang kembali membongkar makam korban untuk melakukan otopsi serta menangkap pelaku. Pelaku awalnya kesal terhadap korban karena pada saat itu awalnya korban menanam ubi. Kemudian halaman rumahnya kotor sehingga menyebabkan korban memukul pelaku. Setelah itu pelaku membalas pada malam harinya melalui pintu belakang rumahnya korban. Kemudian pelaku masuk ke rumah membawa sebatang besi dan memukul terhadap korban sehingga korban luka-luka dan kemudian meninggal dunia. Pelaku yang masih duduk di bangku SMA kini ditahan di Mapolres Sumedang. Meski masih di bawah umur, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Heva, iNews melaporkan. Rizky Firmansyah, pelajar 17 tahun ditemukan warga dengan penuh luka di Jalan Raya Cianjur, Jawa Barat. Kejadian bermula ketika korban bersama temannya Fahri Gozali nongkrong di sebuah warung. Tiba-tiba diserang 9 pelajar yang bersenjata tajam dengan mengendarai 3 sepeda motor. Korban mengalami luka parah di bahu kiri. Korban Rizky tewas dalam perjalanan ke RSUD Cianjur. Sementara rekan korban Fahri selamat namun luka di bagian tangan. Tiba-tiba ada yang ribut, itu kejadian di situ tuh. Di atas asal nama kita lari ke sana, balik deh kali itu lalu 4 deh. Itu ibu lihat korbannya? Iya, yang itu yang meninggal sebelumnya jalan dulu ke sini, tah. Kondisinya gimana? Itu tuh darah ini tuh banyak. Dari cuma darah dari sini, tah. Itu darahnya tuh masih ada. Olah TKP dan jenazah korban sudah kita otopsi juga, kita juga sedang menunggu hasilnya. Dan untuk pelaku sudah kita identifikasi, namun saat ini tim sedang melakukan pengejaran. Mudah-mudahan segera terungkap dan ditangkap oleh tim. Nanti kami infokan lebih lanjut. Jenazah korban dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki identitas dan motif pelaku menganiaya kedua korban. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Cimahi berhasil menangkap 6 dari 9 pelaku yang melakukan kekerasan di kawasan Kebon Kopi, Kota Cimahi, Jawa Barat pada 7 Juni 2024, Jumat dini hari lalu. Di mana saat kejadian, ke-9 pelaku menganiaya 2 orang warga yang sedang membeli makanan. Menurut Kapolres Cimahi, para pelaku diduga mencari lawan dan dilakukan secara acak di kawasan Kota Cimahi. Para pelaku kerap berpindah-pindah. 6 orang berhasil ditangkap, sedangkan 3 pelaku lainnya masih dalam pencarian. Saat kejadian di mana ada sekelompok motor, ya, ini dari hasil investigasi ada 4 motor yang terdapat 9 orang yang tiba-tiba secara random menyerang korban. Jadi malam itu korbannya itu sedang membeli makanan di gerobak, ya, sebuah gerobak ya. Kemudian tiba-tiba diserang oleh kelompok ini. Berangkat dari situ, Satreskrim terus melakukan penyidikan dan pada akhirnya ditangkaplah 6 orang. 3 orang masih terus kami kejar. Ya. Polisi menyita barang bukti baju, senjata tajam, dan motor. Guna pengusutan lebih lanjut, ke-6 orang ini meringkuk di sel Mapolres Cimahi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Polisi kembali menangkap 6 tersangka dalam kasus main hakim sendiri yang menewaskan bos rental asal Jakarta di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pengejaran terhadap pelaku pengeroyokan itu dilakukan tim gabungan setelah menyisir rumah warga serta hutan yang menjadi persembunyian pelaku. Total sudah ada 10 tersangka dalam kasus ini. Seluruhnya merupakan warga Sukolilo, Kabupaten Pati. Ke-6 tersangka ini memiliki peran berbeda dalam menganiaya korban. Perannya satu, ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiweng, itu? Menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti scientific crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video, keterangan saksi kita ambil semuanya. Wow, itu kan tersangkanya
Banyak satu kampung tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Buntut pengeroyokan bos rental tersebut, polisi gencar merazia kendaraan tanpa surat lengkap atau bodong di kawasan Sukolilo, lokasi tewasnya bos rental usai dikeroyok warga. Polisi mengamankan 33 motor dan 6 mobil yang tidak memiliki dokumen resmi atau bodong. Puluhan kendaraan ini dibawa untuk ditelusuri kelengkapan dokumennya. Sebelumnya, bos rental mobil asal Jakarta Burhanis meninggal dunia akibat dianiaya warga saat mengambil mobil miliknya yang dibawa kabur penyewa. Sejumlah warga di Kecamatan Sukolilo Pati mengeroyok Burhanis dan 3 rekan Burhanis dengan sadis. Selain menganiaya, para pelaku juga membakar mobil korban. Dari Pati, Jawa Tengah, Raza Rusandi, iNews melaporkan. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga menemui titik terang. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini, termasuk ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Julius Abraham Abbas mengatakan ayah Eki diperiksa sebagai pelapor. Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi bukti kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ayah Eki, ya tentu sebagai pelapor yang melaporkan terkait dengan kejadian ini sudah diperiksa. Ya, baik oleh penyidik dari Polda Jawa Barat tentu untuk kepentingan pemeriksaan untuk penyidikan yang sekarang sedang dilakukan. Mungkin itu saja tambahan dari saya, karena sampai saat ini penyidik sedang mempersiapkan untuk penyerahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum. Sebelumnya Ibtu Rudiana disebut meminta Liga Akbar untuk bersaksi, padahal Liga mengaku tidak mengetahui kejadian tersebut. Liga diminta ikuti skenario yang dibuat oleh ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Terus Liga jawab? Saya nggak tahu, Pak. Tapi tulisan di BAP melihat? Dia tanyakan, orang kamu ada di situ kok, katanya. Oke. Gitu. Ya, saya bilang, saya nggak tahu, Pak. Saya harus kayak gimana, kata saya. Terus kemudian diarahkan? Iya. Dan Liga waktu di pengadilan juga terpaksa mengatakan sesuai dengan apa yang di BAP? Terpaksa banget, Pak. Karena sidangnya pun itu tertutup, Pak. Di situ ada rekan almarhum Eki, ada ibunya juga, cuma tidak boleh masuk, Pak. Saya bingung banget di situ. Kini Liga Akbar mencabut berita acara pemeriksaan yang dibuat pada 2016 silam. Liga Akbar meminta ayah Eki untuk jujur terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Tim Liputan iNews melaporkan. Kedatangan para advokat yang dipimpin Farhad Abbas ini untuk melaporkan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Pelaporan dilakukan lantaran Ibtu Rudiana dianggap mempengaruhi sejumlah saksi yang berimbas tidak sesuai dengan fakta yang dialami para saksi sebenarnya. Niat kami bukan untuk memenjarakan Rudiana ya, tapi untuk menyempurnakan keadilan sebenarnya gitu. Mungkin kita dianggap tidak sempurna, tapi jangan sampai laporan kami yang dianggap tidak sempurna ini membuat terjadi kesempurnaan dalam hal merekayasa atau menjalimin atau salah menghukum. Nah, oleh karena itu, kita minta penyidiknya jangan main-main, jangan mempersulit kami, jangan lagi minta bukti-bukti yang lain. Yang jelas patokannya hanya satu, pertama BAP pertama Rudiana. Tapi dipanggil.
Video seorang pengemudi ojek online mengantar jenazah anak bayi menggunakan sepeda motor dari kota Makassar menuju Kabupaten Pangkep sejauh 53 km, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Di dalam video, tampak pengemudi ojek online sedang membonceng seorang pria parubaya yang sedang memangku seorang jenazah bayi yang merupakan cucunya. Sambil merekam dirinya, pengemudi ojol itu menceritakan bahwa dirinya sedang membawa jenazah dari Rumah Sakit Dr. Tajudin Calit, Makassar, menuju Kabupaten Pangkep. Menurutnya pihak keluarga tidak mempunyai biaya untuk menyewa mobil pengantar jenazah sebanyak 800.000 dan pihak rumah sakit memesankan jasa ojeknya. Hingga kini pihak Rumah Sakit Dr. Tajudin Calit, Makassar belum memberikan keterangan resmi terkait video viral tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone Ainus melaporkan. Langit berubah mendung dan hujan membawa ketenangan bagi jutaan jemaah dari panas gurun saat lempar jamrah di Mina, Arab Saudi. Ibadah ini menandai hari-hari terakhir pelaksanaan haji bagi mereka yang datang pada masa awal berhaji. احنا كسعوديين متعودين بفضل الله والعرب بس حجاج الخارج ما يتحملون هذه الحراره فنسعى باعطاهم العصيرات والثلج والماء وتخفيف عليهم من درجات الحراره باذن الله والحمد لله تيسير من الله اللهم لك الحمد. Hari kedua lempar jamrah dilakukan para jemaah pada Senin dini hari untuk menghindari panas terik. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi menyebutkan suhu mencapai 48 derajat Celcius di Makkah dan tempat-tempat suci di dalam dan sekitar kota Makkah. Lebih dari 2.760 jamaah menderita sengatan matahari dan tekanan panas atau heat stroke pada hari Minggu. Dalam kondisi lemas, seorang jemaah haji tengah dirawat oleh petugas TEMS, tim emergency medis sektor di pos kesehatan 2 Jamarat Mina. Berada di kawasan pintu keluar terowongan Muaisim 2 sebelum akses masuk Jamarat lantai 3, keberadaan pos kesehatan dinilai penting bagi jemaah. Pos kesehatan memiliki layanan lengkap mulai deteksi dini, respon kegawat daruratan, hingga rujukan ke rumah sakit. Bahkan juga terdapat ambulans, obat-obatan, dan kursi roda. Ini sudah beberapa hari, ini adalah yang ketiga. Ini yang kita banyak mendapatkan kasus. Yang pertama adalah heat stroke yang paling banyak, kemudian ada beberapa gawat darurat jantung dan paru-paru, dan paling banyak adalah jemaah dengan kelelahan. Ini kita mungkin sehari bisa sampai satu shift itu bisa sampai 20. Di setiap pos kesehatan, petugas dokter, perawat, dan tenaga penghubung kesehatan yang masing-masing berjumlah 3 orang. Bersama petugas lainnya, mereka berjibaku menolong jemaah yang tersasar, jatuh sakit sampai kondisi darurat medis lainnya, karena kesehatan dan keselamatan jemaah adalah yang utama. Dari Mekah, Arab Saudi, Sutur Fadli, iNews melaporkan. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama akan berlangsung mulai 22 Juni hingga 3 Juli mendatang. Penimbangan koper bagasi jemaah sudah mulai dilakukan oleh petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. Berat maksimal koper jemaah yang diizinkan adalah 32 kg. Penimbangan koper bagasi lebih awal dilakukan pada 7 kelompok, di antaranya kloter 1 sampai 5 embarkasi Solo, dan kloter 1 embarkasi Banjarmasin hingga kloter 1 embarkasi Makassar. Berdasarkan aturan maskapai penerbangan, jemaah haji juga dilarang membawa air zam-zam kemasan di dalam koper. Nantinya jemaah akan mendapatkan jatah 5 liter air zam-zam saat tiba di debarkasi. Tanggal 21 kita adalah check out dari sini jam 7 menuju ke Madinah karena kita pulang ada melalui Bandara Madinah. Dan take off-nya tanggal berapa? Take off-nya kita tanggal 22. Ya, take off-nya kita tanggal 22 jam 7.30 dari Bandara Madinah, dan insya Allah direncanakan nanti sampai di Solo itu adalah jam 1 malam dini hari, dari Ahad dini hari. Sementara itu beberapa jemaah memanfaatkan waktu yang ada untuk berbelanja oleh-oleh. Bahkan di antaranya bisa menghabiskan uang hingga jutaan rupiah dalam sekali belanja.
juta lebih. Lebih? Wah, teh. 2 kali perjalanan. Nah, itu rencananya mau dikasihkan siapa aja Bu oleh-oleh? Itu yang masak-masak, saudara-saudara, memberi doa, setiap malam Jumat yasinan, mujadah, itu kan harus dikasih. Terima kasihnya kalau upah ya enggak anu toh. Ya Coklatnya berapa? Coklatnya berapa kilo? Coklat? 6 kilo. Setelah proses penimbangan, koper bagasi jemaah akan disegel dan dibawa terlebih dahulu. Dari Makkah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024, melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Inilah penampakan uang palsu pecahan 100.000 yang diduga mencapai miliaran rupiah yang digerebek oleh Subdit Ranmor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dari sebuah ruko di wilayah Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita uang palsu pecahan 100.000 rupiah senilai 22 miliar rupiah, alat pencetak uang dan alat penghitung uang sebagai barang bukti. Petugas juga terus memeriksa intensif 3 orang tersangka yang berinisial M, YA, dan FF di Polda Metro Jaya, termasuk menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain. Berkat kesigapan dan kecepatan dari rekan-rekan Subdit Ranmor Ditreskrim Polda Metro Jaya, tanggal 15 itu berhasil ditangkap atau diamankan 3 tersangka. Ya, orang yang disangka mengedarkan, membuat, menyimpan, menguasai uang palsu. Barang buktinya ada 22 miliar rupiah uang palsu. Para tersangka dijerat dengan pasal 244 dan 245 KUHP tentang pembuatan uang palsu dan menguasai uang palsu dengan ancaman pidana maksimal selama 12 tahun penjara. Dari informasi yang beredar, petugas sedang melacak lokasi pembuatan uang palsu yang disebut-sebut berada di daerah Jawa Barat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Saling lempar rudal dan baku tembak memanas di Lebanon Selatan sejak Sabtu malam hingga Senin. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran konflik bisa meningkat menjadi perang besar-besaran. Memanasnya bentrokan mendorong Amerika Serikat mengirimkan Amos Hochstein, penasihat senior Presiden Joe Biden, untuk menemui Benjamin Netanyahu. Baku tembak setiap hari dalam beberapa pekan terakhir disusul bentrokan yang semakin intensif. Pekan lalu, aksi lempar roket pejuang Hizbullah memicu kebakaran hutan di kedua sisi perbatasan setelah Israel membunuh salah satu komandan utama Hizbullah di Lebanon Selatan. Hizbullah merupakan kekuatan paramiliter paling signifikan di dunia Arab dengan struktur internal yang kuat serta persenjataan yang cukup besar. Mereka mendukung perjuangan Palestina dan memiliki kedekatan hubungan dengan para pejuang Hamas. Meski memutuskan hari Minggu sebagai hari dimulainya jeda taktis, serangan mematikan tetap berlangsung di sejumlah tempat. Pada Minggu sore, militer Israel menggempur kamp Bureij di Gaza Tengah hingga menewaskan 9 orang, 5 diantaranya adalah anak-anak dan wanita. Jenazah mereka yang tewas dan terluka segera dibawa ke Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di kota Deir al-Balah.
Pertahanan sipil Gaza mengatakan melalui saluran Telegram, kru mereka dikerahkan ke lokasi kejadian, tepatnya di rumah milik keluarga Al-Khatib yang menjadi sasaran bom Israel. Tidak ada konfirmasi dari IDF mengenai serangan yang dilakukan saat umat Islam akan merayakan Idul Adha ini. Para kerabat dan tetangga yang selamat masih terus mencari korban di bawah reruntuhan. Pembubaran kabinet perang menegaskan kondisi politik domestik di Israel seiring dengan berlarutnya perang 8 bulan di Gaza. Kepergian Benny Gantz, meski tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap pemerintahan Netanyahu, mengguncang politik Israel pada saat yang sensitif. Kedepan, Netanyahu diduga akan mengadakan forum yang lebih kecil dengan sejumlah anggota kabinet untuk membahas isu-isu sensitif seputar perang. Termasuk di dalamnya adalah Kabinet Keamanan yang berisikan mitra pemerintah sayap kanan penentang kesepakatan gencatan senjata dan mendukung kembalinya Gaza sebagai wilayah jajahan. Kabinet perang dibentuk pada hari-hari awal perang Gaza. עם ישראל מתבונן בך ועליך לבחור בין ציונות לציניות, בין אחדות לבין פלגנות, בין אחריות לבין הפקרות ובין ניצחון לבין אסון. אם תעדיף את הלאומי על האישי ותבחר ללכת בדרכם של הרצל, בן גוריון, בגין ורבין, תמצא בנו שותפים למאבק. אבל אם תבחר ללכת בדרכם של קנאים ותוביל את האומה כולה אל תהום, נאלץ לפרוש מהממשלה. Benny Gantz saat itu memimpin partai oposisi sekaligus pesaing Netanyahu. Dia bergabung dengan koalisi untuk menunjukkan persatuan Israel pasca serangan Hamas di Israel Selatan. Beberapa pengungsi perempuan di Deir al-Balah, Gaza Tengah, mengaku Idul Adha berubah drastis dibandingkan tahun lalu akibat perang besar-besaran antara Israel dan Hamas. Rasa duka cita semakin terasa ketika mengingat orang-orang tercinta yang tidak lagi bersama mereka. عايشين معاناة كبيرة يعني أكتر حاجة اللي هو فقدان الأهل يعني إحنا صحيح طلعنا بإرادتنا من الشمال طلعنا عن الحاجز شردنا من الجوع اللي كان في الشمال صحيح طلعنا بإرادتنا بس خلص مجبرين يعني لأنه الأولاد ما تحملوش وكان جاي علينا شهر رمضان لما اجينا بس لقيت يعني بنعاني الحمد لله من فقدان الأهل فقدان الزوج والأولاد الأبو وإن الواحد مش قادر يوفر لهم أدنى مقومات الحياة للأكل. Sementara Umi Fadi Shonar, seorang pengungsi dari Bet Lahia di Gaza Utara, berharap perang segera berakhir demi anak-anak mereka. يعني الحرب زادت واحنا ما فيش عندنا احتمال يعني هنا انتم شايفيننا احنا وين مكاننا بيوتنا راحت احنا متدمرين نفسيا ماديا عايشين في خيام صار اكلنا الوباء اكلنا الفقر اكلنا الجوع ما عندناش اي اساليب ان احنا نفسيا تعبنا ككبار كيف صغارنا احنا عشاننا وعشان صغارنا لازم. Pada hari Minggu, militer Israel mengumumkan akan menghentikan pertempuran pada siang hari di sepanjang rute di Gaza Selatan untuk memudahkan pengiriman bantuan kemanusiaan. Namun serangan brutal tetap berlanjut. Pada hari Minggu, Israel menggempur Camp Bureij di Gaza Selatan hingga menewaskan 9 orang, termasuk 5 anak-anak dan 1 wanita. Kepada 260 juta penduduk Indonesia. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat.
iNews Prime, Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang gratis. iNews Malam, setiap hari, hanya di iNews. Dukun pengganda uang ditangkap polisi. Eksekusi rumah di Ogan Ilir berakhir ricuh. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua sajian informasi utama tadi melalui jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Berlia Indriani. Inilah Borgol selengkapnya. Di informasi pertama, pemirsa, berpura-pura bisa menggandakan uang seorang kakek di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Pelaku berdalih terdesak ekonomi, korban pun alami kerugian belasan juta rupiah. Naas dialami seorang kakek dari Kecamatan Sukarami, Kota Tanjung Karang, Lampung akhirnya tak berkutik setelah ditangkap polisi dari jajaran Polsek Lempuing dan Polres Oki. Pria berusia 75 tahun ini ditangkap usai melakukan penipuan kepada korbannya berinisial N, warga Lempuing, Ogan Komering Ilir yang mengaku bisa menggandakan uang. Alhasil dengan bujuk rayuannya, korban tertarik untuk menggandakan uangnya dengan kerugian mencapai Rp12.200.000. Uang itu diserahkan kepada pelaku secara bertahap yang diminta pelaku dengan dalih untuk keperluan ritual. Pertama, korban memberikan uang sebanyak Rp7.400.000. Kemudian yang kedua memberikan lagi sebanyak Rp2.400.000. Dan yang ketiga kembali memberikan uang sebanyak Rp2.400.000. Sehingga totalnya menjadi Rp12.200.000. Namun setelah sekian lama ditunggu, uang yang katanya bisa digandakan berlipat-lipat itu tak kunjung ada. Korban pun akhirnya menyadari jika dirinya telah ditipu. Korban pun kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Yang pertama, tersangka meminta uang sebanyak Rp7.400.000. Dan yang kedua Rp2.400.000, dan yang ketiga Rp2.400.000. Jadi total kerugian dari korban sebanyak Rp12.200.000. Pelaku ini mendekam di tahanan Mapolres Oki dan terancam pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria Parubaya di Palembang terbukti melakukan pencabulan terhadap anak sambungnya yang menderita tunawicara berusia 8 tahun. Di persidangan Pengadilan Kelas 1A Palembang, terdakwa divonis hakim 12 tahun penjara. Inilah Himawan, 46 tahun saat duduk di kursi pesakitan persidangan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Terdakwa kasus pencabulan terhadap seorang anak sambungnya berinisial R yang tunawicara berumur 8 tahun. Dalam persidangannya, terdakwa Himawan dinyatakan terbukti secara sah meyakinkan tindak asusila telah mencabuli seorang anak tunawicara berumur 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana selama 12 tahun dan denda Rp1.250.000 dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Mendengar nota vonis putusan Majelis Hakim Persidangan, terdakwa Himawan Satanto tak menerima putusan yang dijatuhkan hakim kepadanya dan menyatakan akan banding. Terdakwa masih belum mengakui kalau itu memang tuduhan ada dia. Oh, selain itu, dari pertimbangan kita selaku Pospakum, ya ini kita mengajukan untuk dia sendiri mengajukan banding kan. Vonis putusan majelis hakim tersebut bersifat konform, sama dengan tuntutan jaksa penuntut yakni 12 tahun penjara. Hal yang memberatkan terdakwa berbelit-belit saat persidangan dan tak menunjukkan rasa bersalah. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, 2 wanita pengedar sekaligus pemakai narkoba jenis sabu kembali diciduk unit 1 Satres Narkoba Polres Oku. Kedua wanita ini ditangkap di jalan saat malam hari. Jajaran Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ulu kembali menangkap 2 wanita secara terpisah. Kedua wanita ini merupakan bandar sekaligus pemakai sabu. Tersangka pertama disergap polisi bernama Hadiah 34 tahun di halaman rumahnya Desa Tanjung Baru. Tersangka sempat membuang sabu di ruko sebelum akhirnya ditemukan petugas. Dari tangan tersangka ditemukan sabu seberat 10 gram lebih serta timbangan digital. Selanjutnya polisi melakukan pengembangan jaringan tersebut dan meringkus seorang wanita bernama Aminah Rohayani. Wanita ini diciduk di Desa Tanjung Baru saat hendak membeli makanan. Dari tangan tersangka polisi menyita sabu 3,32 gram yang dilakban di dalam bungkus rokok. Saat dilakukan penggerebekan, kedua tersangka tak bisa berkutik saat ditemukan sabu dari tangan mereka. Pengedar narkotika yang bernama Mina, kemudian ditemukanlah BB seberat 3,32 gram. Dari sana, anggota terus melakukan pengembangan dipimpin oleh Kanit Ibda Fitrawadi, mendapatkan lagi satu tersangka wanita yang bernama Dija dengan BB 10,66 gram. Beserta timbangan dan plastik-plastik vape yang terdapat di tasnya. Saat ini kedua tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya diancam kurungan 7 tahun penjara. Sementara para pelaku mengaku mendapat narkoba dari salah seorang bandar besar dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Eksekusi rumah di Ogan Ilir berakhir ricuh, informasinya sesaat lagi. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Lagi istilah apalagi human error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan baca terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang gratis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Lagi istilah apalagi human error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan baca terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang gratis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews.
UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras, jadi istilah apalagi Gino Error. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Eksekusi tanah beserta rumah di Ogan Ilir berakhir ricu. Pemilik rumah yang merupakan tergugat menyodorkan sertifikat saat Pengadilan Negeri Kayu Agung melaksanakan eksekusi tersebut. Ratusan polisi dikerahkan untuk mengamankan lokasi. Seperti inilah suasana eksekusi perkara perdata yang sudah 7 tahun bergulir saat dieksekusi berakhir ricuh. Pemilik rumah bersikukuh mempertahankan rumah yang sudah puluhan tahun mereka tempati. Perkara ini dimulai antara Usman menggugat Aidil yang merupakan saudara orang tua dari Aidil. Namun ironisnya kedua orang yang berseteru tersebut sudah meninggal dunia dan kini perkara tersebut dilanjutkan oleh saudara dari Usman. Saat dilakukan eksekusi, pihak tergugat enggan meninggalkan lokasi sengketa tersebut lantaran pihaknya memiliki sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa. Nurjana yang merupakan istri dari Aidil menjelaskan ia bersikukuh mempertahankan hak suaminya yang sudah meninggal dunia, serta ada 2 orang lagi di dalam rumah tersebut yang merupakan saudara dari Aidil. Setelah dilakukan negosiasi oleh pihak kepolisian dan Pengadilan Negeri Kayu Agung, akhirnya eksekusi tersebut ditunda. Nak dieksekusi keputusan pengadilan. Tapi aku tak jadi, aku tetap bertahan, mempertahankan hak laki dulu. Dengan bukti kekuatan sertifikat, sebab apa aku tak maju sejengkal aku tak mundur. Aku tegak lurus jalur sebatang. Sementara itu pihak penggugat enggan memberikan komentar atas ditundanya eksekusi tersebut. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah aktivis di Kabupaten Oku Selatan temukan tumpukan pupuk subsidi sebanyak 4,1 ton di kediaman oknum kepala desa. Pupuk subsidi asal Kabupaten Oku Timur tersebut diduga telah menyalahi aturan masuk wilayah lain, sehingga perlu adanya tindakan tegas. Pupuk bersubsidi jenis urea dan NPK tersebut ditemukan sebanyak 83 sak yang diduga sengaja ditimbun untuk dijual ke petani dengan harga yang lebih tinggi. Dari hasil laporan masyarakat, tumpukan pupuk bersubsidi tersebut hendak dikirim ke Dusun Karangmenjangan, Desa Mendah, Kecamatan Jayapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Aktivis Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Barak NKRI Abdul Manan menyebutkan, dugaan penimbunan pupuk bersubsidi tersebut atas temuan tim lapangan. Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di kediaman Kepala Desa Tanjung Sari terdapat kegiatan penimbunan pupuk bersubsidi. Atas temuan pupuk tersebut, para aktivis menanyakan langsung perihal pupuk yang diduga sengaja ditimbun oleh MH, yang merupakan salah satu kepala desa di Oku Selatan. Minta untuk penegakan hukum karena masyarakat itu merasa resah karena pupuk itu sering hilang dari masyarakat. Ternyata terbukti di situ ada penimbunan, Pak. Mohon penegak hukum khususnya Kapolres Oku Selatan untuk menindaklanjuti sampai ke akar-akarnya. Di tempat yang sama, Kepala Desa MH mengaku bahwa pupuk yang ada bukanlah miliknya, namun milik kelompok tani asal Dusun Karangmenjangan, Desa Mendah, Kecamatan Jayapura, Oku Timur dengan total 9 ton. Lek tekon niki Pak karo sopire. Sopir karo Pak Slamet ojo tekon karo aku. Oh, jadi Lek tekon karo aku ya melenceng. Oh, sampai barang saya bukan yang pegang. Ini enggak tahu ini alokasi pupuk ini enggak tahu dari mana. Enggak ngerti. Pak Kade dapatnya dari siapa? Ini begitu pupuk datang, Pak ini surat jalannya ben kene. Yo. Bunyinya kayak gitu aja. Yo. Saya yang baca ngomong, enggak? Yang ngomong ben Pak kene Slamet. Selamat. Ya. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku pencurian sepeda motor modus meminjam lalu menduplikat kunci motor milik korbannya diringkus polisi.
Pelaku ditangkap di salah satu hotel saat sedang tidur bersama teman-temannya. Salah satu kamar hotel di Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan yang disewa oleh seorang pelaku pencurian sepeda motor ini digerebek Satuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang. Saat digerebek, pelaku yang sedang tertidur pulas bersama temannya tak berkutik saat diborgol polisi. Setelah ditangkap dan dimintai keterangan, pelaku mengakui perbuatannya. Menurut keterangan polisi, modus yang dilakukan pelaku dalam melancarkan aksinya yakni dengan cara meminjam motor lalu menduplikat kunci motor milik korban. Pelaku kemudian mencuri motor saat korban lengah dengan kunci duplikat tersebut. Sebelumnya aksi pencurian pelaku terekam CCTV dan korban membuat laporan polisi. Daripada pelaku ini dia kenal bukan kenal dekat dengan korban, begitu kenal dia pinjam sepeda motornya dan sepeda motor itu kuncinya digandakannya. Dan begitu korban lengah, motor korban diambil oleh pelaku. Akibat ulahnya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sengketa tanah 3 rumah warga dirobohkan, informasinya setelah pariwara berikut. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. iNews Prime, Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali iNews Malam, setiap hari, hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by... UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras, jadi istilah apalagi Gino error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjarnegara Transporter. iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. Longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali iNews Malam, setiap hari, hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by... UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami.
Gara-gara tanah dalam sengketa satu sama lain saling klaim, 3 unit rumah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dirobohkan menggunakan alat berat. Teriak histeris pun mewarnai suasana pembongkaran rumah tersebut. Desa Pedamaran 1 Kecamatan Pedamaran Kabupaten Oki Sumatera Selatan dibuat geger lantaran 3 rumah warga dirobohkan dan dibongkar rata dengan tanah menggunakan alat berat. Aksi pembongkaran itu dilakukan penggugat Heriadi alias Cakuk dan Zainul Bahri yang mengklaim jika tanah tersebut miliknya berdasarkan surat kepemilikan dan memenangkan gugatan di pengadilan. Bangunan rumah yang ada pun dibongkar dan diratakan tanpa tersisa sedikit pun. Tangisan dan jeritan histeris mewarnai pembongkaran ketiga rumah itu yang disaksikan para aparat serta warga setempat. Tidak butuh waktu lama, dalam kurun waktu 1 jam ketiga rumah pun berhasil diratakan dan dirobohkan. Ketiga rumah itu diketahui milik Ateh, Darmiati, dan Sangkut, tergugat 1, 2, dan 3. Bahkan antara penggugat dan tergugat masih dalam ikatan keluarga, masih dalam satu garis keturunan. Dia tak bakalan galak ganti rugi, malah minta rubuhkan dia, puas dia. Padahal tanah gede boyot, sama-sama, tunggal. Artinya masih ada bongkar dulu? Iya, masih. Nenek boyot kita nih tunggal. Dia tuh udah katanya juga surat, baru bikin surat. Ketiga pemilik rumah korban pembongkaran ini untuk sementara menumpang di rumah sanak family karena belum ada tempat tinggal. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga Jalan Jepang Borang Sako Palembang digegerkan dengan penemuan salah satu warganya tewas tergantung. Korban ditemukan tergantung di ketinggian pohon besar di hutan tepian Sungai Borang. Evakuasi pun berjalan dramatis. Beginilah proses evakuasi jasad korban diduga bunuh diri yang dilakukan PMI Kota Palembang. Petugas terpaksa naik ke pohon untuk mencapai posisi korban menggunakan peralatan dan pengaman. Petugas berusaha menurunkan jasad korban yang tergantung. Korban adalah Abdul Roni, 51 tahun, warga Jalan Jepang Borang Sako Palembang. Jasad korban ditemukan di hutan tergantung di pohon besar di tepian Sungai Borang, Banyuasin, Sumatera Selatan. Dengan hati-hati petugas menurunkan jasad korban menggunakan tali. Evakuasi berjalan dramatis dikarenakan jasad korban tergantung di atas pohon besar. Selain lokasi yang jauh dari pemukiman warga, posisi pohon berada di pinggir sungai dengan lokasi yang sangat licin. Petugas gabungan bersama warga menggunakan perahu getek untuk mencapai lokasi kejadian. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh kapal tongkang pengangkut pasir yang melintas di perairan dan memberitahu warga. Posisi korban tergantung di bagian leher sedangkan perahu milik korban juga berada di lokasi kejadian. Sementara keluarga korban menjelaskan korban kesehariannya sebagai pencari daun nipah untuk dijual. Status korban sendiri sudah bercerai dengan istrinya. Rencananya mau dimakamkan Nunggu keluarga, nunggu bininya, anaknya. Keseharian almarhum ini pekerjaannya apa? Dia di laut ngambil daun natap itu nipah. Daun nipah sama ikannya. Aku yang jualnya, jadi aku tahu. Dia adik kandungku nian. Ya, permasalahan sendiri belum nggak tahu. Nggak ada permasalahan, cuman dia cerai dengan bininya. Jadi karena posisi mayat tergantung di pohon, kita menggunakan dari jajaran PMI yang sudah memiliki peralatan tali temali, kemudian kita turunkan, kita sambut dari bawah, selanjutnya kita masukkan ke kantong jenazah dan kita bawa. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Berlia Indriani, selamat pagi dan sampai jumpa. you